Amsal 22 ayat 1-16. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ganjaran, kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya.
Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutang. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan pencemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri sendiri. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Apa kabar adik-adik dan semua pemirsa kelas besar Sekolah Minggu GSJ JWS Gedung Kenanga. Pada hari ini kita berjumpa kembali. Saya ingin menyampaikan sebuah tema yang namanya bersyukur. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang ingin saya bacakan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Ya, pikiran yang positif itu menarik semua energi yang positif, juga aura positif dari sekitar kita. Itu demikian yang dikatakan oleh sebuah buku yang namanya The Law of Attraction. Jadi pikiran yang positif itu akan membuka masa depan yang baik juga. Maka benar kata nasihat Yesus yang berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi optimis, ya, percaya. Sebab apa yang keluar dari seseorang itu dari dalam hatinya itu yang menajiskannya. Jadi dari segala pikiran-pikiran kotor yang di dalam hati itu keluarlah segala kejahatan, iri hati, hujat, kesombongan, dan itu menajiskan orang. Di hadapan Tuhan orang itu najis. Ya. Jadi kita buang tuh hal yang negatif itu. Tetapi pikirkanlah sesuai anjuran firman Tuhan ini, saudara-saudara semuanya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua kebajikan, ya, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tapi masalahnya begini, kita ini hidup dalam dunia di mana ada segudang alasan dan kenyataan hidup yang membuat kita tidak ingin bersyukur. Jadi kita pikir, wah, saya tidak secantik orang lain, saya pakai kacamata tebal seperti ini ya. Saya tidak cantik seperti orang lain, tidak kaya seperti orang lain. Mungkin kita sakit, tidak kunjung-kunjung sembuh juga. Tidak pintar seperti orang lain. Kita banyak kekurangan. Doa kita, keinginan kita banyak yang belum tercapai. Dan banyak lagi alasan lain sehingga kita tidak bersyukur, tidak ingin bersyukur. Kita ini sudah berusaha. Orang berusaha itu belum tentu berhasil juga. Benar, memang kalau kita berhasil, usaha udah keras, kita berhasil, itu bahagianya luar biasa. Seperti kita lihat dalam olahraga, kalau menang pertandingan, trofi, piala champions, itu senangnya bukan main. Tapi itu juga sementara. Besoknya, lusa, hilang lagi itu senangnya. Udah mulai lagi
tenggelam dalam berbagai macam tantangan. Lalu bagaimana kalau kita sudah berbuat baik mungkin, sebaik mungkin, tapi gagal? Nah ini, kita mengalami masalah, bagaimana kita bisa bersyukur? Ini ada satu kisah Paulus dan Silas di Filipi. Jadi mereka itu memberitakan Injil, memberitakan hal yang baik lah, supaya orang-orang percaya kepada Tuhan. Mereka menemukan sebuah tempat di mana namanya di kota Filipi itu ada tempat sembahyang. Mereka berbicara mengenai Injil di situ dan orang-orang menerimanya. Tetapi mereka bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Jadi mereka diikuti seorang yang seorang paranormal gitu. Dengan tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ya kan? Lalu ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Itu dilakukan beberapa hari lamanya. Mengganggu sekali. Lama-kelamaan Paulus gak tahan lagi. Dia berpaling dan berkata pada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah itu roh tenung itu. Roh tenung ini bisa tenung, bisa macam-macam, bisa melihat macam-macam, itu menghasilkan banyak uang. Dan yang terjadi adalah tuan-tuan perempuan itu kehilangan penghasilan karena orangnya sudah nggak bisa menenung lagi, tidak bisa meramal lagi gitu. Dan maka mereka menghasut orang-orang banyak untuk menangkap Paulus dan Silas, penguasa-penguasa kota. Mereka dihadapkan, dikasih tuduhan palsu, katanya orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, katanya mereka mengajarkan adat istiadat, kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Lalu mereka Paulus dan Silas ini dianiaya, dikoyakkan pakaian, didera, dipukulin, berkali-kali didera sampai luka-luka. Mereka dilemparkan dalam penjara. Bahkan kepala penjaranya diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Jadi ditaruhlah mereka berdua ini seperti tahanan yang paling gawat begitu, paling berbahaya. Taruh di paling tengah, dibelenggu dengan pasungan yang kuat. Itu bentuk pasungannya seperti itu, nggak mungkin lah bisa lepas. Jadi sudah nggak ada harapan. Mungkin mereka mati di penjara, bisa saja. Tetapi yang terjadi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Lalu terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Lalu kepala penjara itu bangun dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka. Yang tarik pedangnya, dia pikir, wah cilaka ini semua pada lari dari kita. Sudah mau bunuh diri dia, sudah menusukkan pedang itu ke perutnya gitu. Tetapi Paulus berteriak dengan suara nyaring, jangan celakakan dirimu, kami masih ada di sini. Jadi dalam kegelapan kepala penjara itu mencari, minta dibawakan obor gitu, suluh, dan dia berlari mendapati para tahanan masih utuh semuanya ada di situ. Dan dia dengan sangat gemetar, dia tersungkur, dia di depan Paulus dan Silas. Apa yang bisa aku perbuat, katanya, supaya aku selamat? Maka jawab Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan kabar kebenaran itu, kabar baik yaitu Injil itu kepada orang-orang kepala-kepala penjara dan keluarganya, dan mereka semua percaya.
mereka dihidangkan makanan, diberi makanan yang baik. Kemudian bahkan pembesar-pembesar kota itu kemudian datang dan minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan mohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Jadi happy ending, bahkan terjadi mukjizat yang luar biasa gara-gara mereka bersyukur. Nah, kisah ini membawa satu pertanyaan yang susah dicari jawabannya. Bagaimana seorang manusia dapat bersyukur, positif, memuji Tuhan dalam situasi yang putus asa seperti itu? Jadi rupanya asal hati yang bersyukur dan berbahagia dalam penderitaan dan aniaya itu hal yang tidak alami. Itu suatu hal yang supra alami, supranatural. Demikian juga firman Tuhan mengatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu tidak masuk akal. Bisa bersyukur dalam penderitaan, ya, walaupun tidak ada harapan. Itu sesuatu yang ilahi, itu sesuatu yang datangnya dari dalam orang itu. Situasi dalam penjara yang gelap dan badan yang mungkin sudah sakit semuanya karena di bekas luka-luka, tapi mereka memuji Tuhan dan hasilnya adalah mukjizat. Saya ingin ceritakan sebuah cerita lagi yang terkait dengan hal itu. Jadi Yesus itu dalam perjalanannya dengan para murid-muridnya melintasi daerah yang namanya Samaria. Dalam perjalanannya kembali ke Galilea, ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota Samaria yang disebut Sikar. Nah, itu kotanya seperti itu. Bekas-bekas seruntuhannya ada sumurnya Yakub itu. Di belakang itu ada gambarnya seperti itu. Jadi tengah hari, siang-siang dia duduk di situ. Murid-muridnya disuruhnya pergi ke kota yang di belakang itu untuk membeli makanan. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air dari sumur itu. Maka Yesus berkata kepadanya, beri aku minum. Dan Yesus ini buka percakapan dulu. Padahal itu tidak boleh, orang Yahudi itu tidak boleh ngomong ke orang Samaria. Maka perempuan itu menjadi sangat heran. Anda itu kan orang Yahudi, kenapa mau ngomong sama saya gitu, minta minum lagi. Terus Yesus berkata kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau akan meminta kepadanya, dan ia telah berikan kepadamu air hidup. Terus perempuan itu menjadi heran, air hidup? Apaan tuh air? Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar dari bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum dari dalamnya ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Lalu Yesus mengatakan begini, barang siapa minum air ini, air sumur ini adalah belakang ini adalah sumur Yakub di Sikar yang sekarang, tapi sudah dibangun, tidak asli lagi seperti dulu, tapi kira-kira seperti itu dalam. Barang siapa minum air ini dari sumur ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaiknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Memancar dari dalam sampai hidup yang kekal. Lalu kata perempuan itu kepadanya, dan setelah beberapa perkataan kemudian Yesus berkata,
Hei perempuan, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Nah, ini penting banget. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi di belakang itu ada Bukit Samaria, tempat biasanya para orang-orang Samaria menyembah Tuhan. Mereka berpendapat bahwa Tuhan itu ya di sana. Jadi kiblat mereka di sana. Tetapi Yesus bilang, Allah itu roh. Dia bisa ada di mana-mana. Di alam semesta yang luas ini Tuhan ada di mana-mana. Bisa. Jadi kamu tidak perlu lagi harus menghadap ke sana, ke bukit itu, bilang itu. Melainkan kamu bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran dimanapun kamu ada. Kira-kira begitu. Jadi sebetulnya ini adalah usaha Yesus untuk menceritakan mengenai roh. Jadi Yesus kan datang dari sana, dari alam roh. Dia mau menceritakan mengenai Allah yang roh, Bapa yang pengasih dan penyayang. Dia mengajarkan hal yang rohani, hal-hal yang wujudnya roh, yang tidak kelihatan oleh mata manusia. Jadi untuk memudahkan pendengarnya untuk mengerti, Yesus sering memberikan perumpamaan. Suatu hari ia berkata kepada Nikodemus, ini seorang ulama, orang pemuka agama yang tidak tahu apa itu roh itu. Roh itu seperti angin katanya. Tidak kelihatan, tapi ada hasilnya, ada akibatnya. Nah, kepada perempuan Samaria ini Yesus mengumpamakan roh itu seperti mata air kehidupan kekal. Jadi gambaran roh Tuhan itu seperti mata air kehidupan kekal yang diberikan. Air kehidupan yang diberikan dalam diri manusia. Jadi firman Tuhan juga berkata bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi roh Tuhan diberikan pada kita. Jadi air hidup itu akan menjadi seperti mata air yang memancar dari dalam kita, tidak pernah kering, tidak pernah berhenti. Mata air kehidupan itu, mata air kedamaian dan kesejahteraan hati, mata air petunjuk hidup, mata air kebahagiaan dan kedamaian hidup, mata air ucapan syukur. Mata air itu memancar sampai hidup yang kekal. Roh Tuhan itu memang tidak kelihatan, tapi kita bisa merasakan akibat pekerjaannya dalam hidup kita. Nah, ini bedanya Yesus dengan pemuka-pemuka agama, ajaran-ajaran agama. Kalau manusia saja yang normal saja itu paling mengajarkan ajaran kamu mesti begini aturan agama. Tapi kalau Yesus, dia memberikan roh. Dia datang dari alam roh, dia berikan roh kepada manusia. Sesuatu yang sifatnya roh, sosok roh, kuasa roh di dalam kehidupan manusia. Ya. Jadi roh itu adalah sumber kebahagiaan supranatural yang dialami oleh Petrus dan Silas itu. Tidak peduli apapun situasi dan kondisinya. Walaupun seperti itu, selalu ucapan syukur dan pujian itu bisa saja mengalir keluar dari dalam hati. Ya, damai sukacita itu yang melampaui segala akal. Itu hal yang supranatural. Itu yang dari roh Tuhan yang di dalam kita. Mari kita bersyukur dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal, dalam senang, dalam susah, dalam penderitaan, dalam apapun, dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan perkataan-perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono tidak pantas. Tetapi sebaiknya ucapkanlah syukur.
bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Sudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mengucap syukur pada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Jadi praktek berdoa makan itu dicontohkan oleh Yesus sendiri sebagai ungkapan syukur. Inilah hari ini saya bisa makan. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami hidup. Terima kasih untuk makanan ini. Dan di dalam ibadah dan doa, karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asaf ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengikat kamu di dalam doaku. Kami selalu mengucap syukur pada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Demikian tulisan-tulisan Paulus terkait dengan doa ucapan syukur. Setiap kali berdoa dia bersyukur. Dan dalam ibadah pun kita bersyukur, kita nyatakan pujian dan syukur bagi Allah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan ceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mari kita sekarang berdoa tunduk kepala. Tuhan, Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk hidup yang Engkau sudah berikan pada kami. Kami bisa makan, kami bisa hidup, berikan kesempatan untuk hidup. Terima kasih. Kami bersyukur untuk semua kondisi keadaan apapun yang sedang kami alami. Karena kami percaya dengan ucapan syukur kami, Tuhan bisa mengadakan mujizat yang besar. Tuhan bisa melakukan apapun demi untuk menolong kami. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami bersyukur untuk Roh-Mu yang Kau sudah curahkan dalam hidup kami, mendampingi kami, menjadi teman kami, menjadi penuntun kami. Kami ingin terus mendengarkan petunjuk dan nasihat-Mu dalam doa dan renungan kami setiap hari. Kami akan berbicara dengan Engkau. Jadi kita kembali kepada yang tadi, dan dengan itu saya akhiri ayat-ayat yang tadi. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati. Kabar yang baik menyegarkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepadamu kemenangan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Akhirnya kiranya Roh Kudus memberikan kebahagiaan dan damai seperti mata air kehidupan yang memancar, tidak pernah kering dari dalam hatimu. Kasih karunia, damai sejahtera, dan berkat Tuhan menyertai kita semua sampai hidup yang kekal. Amin. 28 ayat 5-6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalib itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya.
Mari lihat tempat ia berbaring. Shalom, terima kasih. Adik-adik, selamat hari Minggu. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Mazmur 91 ayat 5 sampai 9. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Hafalkan ya adik-adik. Adik-adik, sekarang saatnya kita menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama memanjatkannya kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.